Selamat pagi, perkenalkan saya kami dari grup A yang beranggotakan Anissa Ratna, Cahayu Bayu, Nur Faiza, dan Muhammad Taufik. Kali ini saya akan memulai pembahasan tentang internal control, di mana yang pertama adalah internal control risiko pengendalian pada perusahaan Gugun Media. Kelompok kami menilai bahwa perusahaan ini memiliki pengendalian internal yang rendah dan itu bisa langsung dilakukan untuk pengujian substantif. Selanjutnya, untuk tingkat materialitas dari total aset sebesar 615.450.000, di mana nominal tersebut menghasilkan tingkat materialitas sebesar 3.077.450, serta Gugun sendiri merupakan perusahaan yang profit oriented. Selanjutnya adalah tujuan spesifik dari bab ini, yaitu ada dua item yang merupakan klasifikasi dari IO, lalu ada pengaruh dari seluruh transaksi dan peristiwa investasi untuk completeness. Di bagian ini ada dua item, kemudian selanjutnya ada RO pertama dan kedua, yaitu seluruh investasi jangka panjang dan jangka pendek termasuk dalam akun investasi di neraca, dan kas merupakan hak entitas. Valuation dan allocation-nya ada dua, dan pengungkapannya ada dua juga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya program audit, itu adalah audit program substantif test. Yang pertama, kategori dari prosedur awal, yaitu memperoleh informasi terkait atas entitas dan industri. Yang pertama adalah memahami nature dari akun investasi atau siklus. Setelah itu melakukan review keputusan manajemen dalam investasi. Dalam tes substantif ini yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan prosedur awal atas aset tetap, yaitu adalah mencek saldo awal akun investasi dan kas PT Gugun Media periode sebelumnya, yang mana tes substantif ini telah dilakukan. Selanjutnya, prosedur analitis. Program substantif tes yang ketiga adalah melakukan prosedur analitis, yaitu adalah melakukan analisis rasio keuangan dengan cara kas dibagi dengan total aset lancar dan investasi surat berharga dibagi dengan total aset lancar, yang mana tidak ada temuan signifikan, hanya indikasi penempatan kas di akun investasi. Selanjutnya, yang keempat dari tes sumpatif adalah kategori tes detail transaksi, melakukan prosedur vouching atas transaksi pembelian investasi, yang mana temuannya terdapat kelebihan pencatatan pembelian pada akun investasi. Selanjutnya, yang kelima tes sumpatif melakukan prosedur vouching atas transaksi seluruh pendapatan, yang mana terdapat perbedaan klasifikasi pendapatan oleh klien. Selanjutnya, yang keenam dari tes detail saldo, melakukan inspeksi dokumen investasi, yaitu adalah melakukan pencocokan hasil inspeksi investasi saham dengan perhitungan audit dengan klien, yang mana telah dilakukan namun tidak ada temuan. Selanjutnya, melakukan perhitungan ulang investasi dalam mata uang asing. Klien belum mengakui pengaruh perubahan kurs mata uang asing. Yang ke-9, menghitung kembali aset sewa pembiayaan,
yang mana terjadi perbedaan terkait cut-off untuk saldo kas bank BCA tidak dapat diukur dengan baik dikarenakan kekurangan bukti serta keterbatasan lingkup audit. Selanjutnya yang ke-10, menginspeksi petty cash atau kas kecil, yang mana telah dilakukan namun tidak ada temuan. Yang ke-11 dari tes normatif adalah membandingkan hasil inspeksi petty cash dengan per klien, yang mana telah dilakukan namun tidak ada temuan. Selanjutnya yang ke-12, merekalkulasi pendapatan dividen, bunga, dan lain-lain. Hasilnya adalah adanya perbedaan hitungan bunga dan adanya klaim garansi oleh entitas yang terjadi akibat transaksi di periode audit, sehingga harus disesuaikan. Selanjutnya untuk kategori penyajian dan pengungkapan, yang tes normatif ke-13, apakah akun kas dan investasi sudah diidentifikasi, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan SAK, yang mana telah dilakukan. Selanjutnya kertas kerja prosedur awal yang mana dilakukan oleh PT Gugun Media pada periode 31 Desember 2006, yaitu melakukan vouching. Vouching adalah perbandingan catatan terhadap dokumen. Yang pertama adalah ada kas di tangan sebesar 5 juta dan kas pada bank BCA sebesar 215.300.000 serta bank ABC sebesar 75 juta serta investasi surat berharga sebesar 12.800 dengan nilai total 308.100.000 rupiah, yang mana telah dilakukan pencocokan atau dilakukan vouching dengan bukti. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu kertas kerja prosedur analitis. Di sini kami berusaha untuk menghitung berapa rasio atas kas terhadap total aset lancar dan investasi surat berharga terhadap total aset lancar. Ditemukan pada tahun 2005 sebesar 90,72%, dan di tahun 2006 rasio yang kami dapatkan sebesar 60,28%. Di sini terdapat penurunan yang memberikan indikasi bahwa kas telah berubah atau ditempatkan ke aset lain. Bisa jadi seperti ke investasi. Selanjutnya, di investasi surat berharga terhadap total aset lancar, pada tahun 2005 kami menemukan rasio yaitu sebesar 3,93%, dan di tahun 2006 kami menemukan rasio sebesar 36,72%, yang dimana terdapat indikasi adanya kenaikan dalam investasi dalam surat berharga. Selanjutnya ada kertas kerja tes transaksi. Kertas kerja tes transaksi di sini adalah merupakan data yang kami dapatkan dari manajemen. Di sini rata-rata merupakan pendapatan dari investasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada investasi surat berharga dari data di 2005 tidak terdapat sama sekali investasi surat berharga, investasi deposit luar negeri. Namun pada 2006 terdapat investasi deposit di luar negeri sebesar 210 juta. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah pendapatan sewa tanah. Pendapatan sewa tanah di sini dari manajemen ternyata melakukan kesalahan, yaitu mencatat atau mengakui bahwa pendapatan sewa tanah sebagai pendapatan investasi, dan begitu pun juga dengan lainnya yaitu pendapatan dividen pada PTP dan pada PTT. Di sini manajemen mengakui bahwa pendapatan dividen merupakan pendapatan investasi yang seharusnya tidak bisa diakui sebagai pendapatan dividen. Maka dari itu kami melakukan reklasifikasi terhadap beberapa akun yang dari manajemen terdapat kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya di sini ada kertas kerja tes saldo. Kertas kerja tes saldo di sini lebih spesifik terhadap investasi surat berharga. Investasi surat berharga pada PTP dan investasi surat berharga pada PTT. Dalam kertas kerja di sini kami telah melakukan vouching juga terhadap terhadap investasi surat berharga, yang dimana saldo per klien telah sesuai dan tidak ada indikasi melakukan cheating ataupun kecurangan lainnya. Selanjutnya pada kertas kerja tes saldo bank ABC yang data dari klien, yaitu pada saldo bank 31 Desember 2006 terdapat sisa saldo sebesar 75 juta. Selanjutnya terdapat deposit in transit sebesar 50 juta. Yang dimana saldo per klien tersebut pada saldo buku 31 Desember 2006 sebesar 125 juta. Namun, di sini kami mendapatkan sebuah data
mutasi dari Bank BCA yang dimana saldo per klien pada saat 31 Desember 2006 sebesar 241.040.000 dan kami melakukan rekonsiliasi terhadap mutasi dari Bank BCA terhadap perusahaan Gugun Media. Terdapat 3 transaksi yang menurut kami terdapat indikasi cheating yang dimana transaksi 10.25, 10.30 dan 10.32 yang seharusnya perusahaan mengakui bahwa telah adanya pencairan dana. Namun di sini perusahaan tidak mengakui bahwa terdapat pencairan dana yang dimana saldo buku pada 31 Desember 2006 di Bank BCA kami telah sesuaikan menjadi sebesar 168.540.000. Di sini kami juga mengindikasi bahwa transaksi 1032 merupakan deposit in transit yang terjadi pada rekening ABC. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok A. Apabila kami ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada yang perlu didiskusikan maka silakan berdiskusi di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.